Berikutnya kita akan bahas mengenai yaitu preprocessor ya, preprocessor pagar atau hashtag include iostream dan penggunaan using namespace std pada program kita. Ini dia bentuknya dalam program kita, include iostream dan using namespace std titik koma. Jadi kode pagar include iostream ini merupakan baris preprocessor yang digunakan untuk melampirkan fitur dari pustaka atau library yang bernama dia file header iostream ketika program dikompil teman-teman. Kemudian include iostream ini juga merupakan file header ya, walaupun di dep C++ ini tidak disertakan .h-nya, tetapi kalau menggunakan turbo C++ disertakan .h-nya ya teman-teman ya. Jadi iostream ini juga merupakan file header yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka atau library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan function atau fungsi. Tanda preprocessor ini disebutkan di dalam kode program tujuannya untuk memberitahu compiler ya bahwa file akan menggunakan beberapa fitur yang ada pada pustaka yang telah disebutkan. Selanjutnya untuk library ini ya atau preprocessor ini bukan merupakan pernyataan ya, karena dia tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya baris ini pagar include iostream ini menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file lain ya atau iostream pada saat program dikompilasi teman-teman. Jadi file iostream ini dia perlu disertakan pada program yang melibatkan objek, ada namanya objek cout ya untuk keluaran atau output. Ada juga namanya objek cin untuk masukan, ada juga objek char dan clock ya, clog. Jadi ketika kita nanti mau memasukkan dia objek berupa keluaran atau output maupun berupa masukan atau input, kita wajib menyertakan yang namanya preprocessor ini ya atau library ini ya teman-teman ya. Kemudian ada namanya di sini kode using namespace std titik koma. Ini dia menyatakan bahwa program di atas akan menggunakan namespace yang bernama std, sehingga kita tidak perlu untuk menyertakan identitas std titik 2 ini dua kali ya ganda pada anggota dari namespace std. Salah satunya adalah perintah cout, tetapi kita cukup menuliskan cout saja ya teman-teman ya. Ini dia contohnya, kalau tidak menggunakan kode using namespace std titik koma ini, maka setiap untuk mendeklarasikan cout kita wajib menuliskan std titik 2 ini dua kali. Jika tidak disertakan ini maka program kita akan error teman-teman ya. Ini tidak menggunakan using namespace std titik koma pada program kita. Tetapi kalau dia menggunakan using namespace std titik koma ini, seperti ini pada program ini, using namespace std titik koma ini, maka kita tidak perlu menyertakan identitas std seperti ini, std titik 2 dua kali. Jadi langsung cout saja. Ini dia implementasinya teman-teman, contohnya dalam program. Misalkan ini kita hilangkan ya teman-teman ya, using namespace std nya kita hilangkan. Ketika kita execute, kita compile dan run, maka akan error ya. Di sini pesannya di dalam fungsi int main ya, error cout tidak dideklarasikan di dalam scope ini ya. Jadi bagaimana untuk mengatasinya tanpa menggunakan using namespace std titik koma tadi? Kita bisa menambahkan dengan identitas std titik 2 baru titik 2 lagi. Kemudian kita jalankan lagi teman-teman. Nah ini ya, jalan ya teman-teman ya. Nah ini maksud saya. Ini jalan lagi dia teman-teman. Maksud saya seperti ini. Tetapi supaya kita nggak repot setiap kali menggunakan std titik 2 kali ini, ya kita sertakan aja kode di sini using namespace std titik koma ya teman-teman ya. Kita jalankan lagi. Oke ya, sudah sama ya tadi seperti tadi ya teman-teman ya. Kemudian kita akan bahas mengenai fungsi main, kurung pembuka dan kurung penutup. Kemudian ada int main, kurung pembuka, kurung penutup di dalam C++.